Nah, jadi kan seperti ini. Nih, saya mau ngomong sama Polri. Yang memisahkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima, dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wah pemilu yang demokratis. Gimana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah, tapi waktu apa namanya? Reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa sih? Ketika jadi pemimpin sopo wae, itu dalam keadaan suasana, keadaan tuh sedang krisis atau kritis. Itu kan mesti dapat orang pemimpin tuh yang tak gitu. Smart gitu loh. Iya. Jadi apa juga ya. Ini pesan rohani saya. Guna menggelorakan pentingnya kebenaran dalam politik, saya secara sadar dan juga penuh keteguhan hati memilih tema HUT PDI Perjuangan ke-51. Mungkin banyak yang ibu kok bahasanya bukan Indonesia, yaitu Sanskrit, Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran pasti menang. Jadi kan nanya, dari mana ibu dapat? Saya ini suka baca buku. Udah begitu lama saya kayaknya udah jadi
anggota DPR. Seorang profesor lupa dari Perancis memberikan pada saya, dia membaca aksara di Candi Borobudur, lalu itu rupanya sejarah dan diberikan pada saya, sudah diinikan dari bahasa Indonesia. Jadi ketika itu zamannya Raden Wijaya, nah itu kan Majapahit, kalau nanti baca untuk datangnya kerajaan Majapahit datangnya dari mana. Ketika itu sedang sengsara, lalu ada seorang empu yang mengatakan, ingatlah, itu kata bukunya yang saya baca, tapi saya jadi ingat bahwa Satyam eva jayate, kebenaran pasti menang. Jadi itu abadnya 13 loh. Dan itu saya pegang terus loh. Untuk rohani saya. Bahwa kalau saya cinta rakyat, apapun kejadiannya, itu harus berani teguh dan harus melindungi rakyat. Loh, saya aja benernya mesti masuk penjara waktu Orde Baru. Untung aja mungkin saya pinter. Jadi dilepas lagi. Kebenaran pasti menang merupakan falsafah yang hidup dalam cerita-cerita rakyat. Coba deh, simbol-simbol itu selalu ada. Kebenaran versus keangkamurkaan telah menjadi tema abadi kehidupan. Kalau lihat cerita wayang tentang Pandawa dan Kurawa misalnya, mengajarkan pentingnya laku. Laku itu kalau bahasa Jawa kehidupan yang harus dijalankan. 5 sosok kesatria tersebut dengan bimbingan Ibu Kunti dan Kresna sebagai ahli strategi memperoleh kemenangan karena selalu bertindak atas tuntunan moral, etika, dan kesatu paduan dengan punakawan. Punakawan itu simbol dari rakyat kecil, sosok yang mewakili rakyat kecil atau yang saya bilang akar rumput. Pesan politik kebenaran ini ternyata juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seorang sahabat Nabi yang hidup katanya paling miskin namun sangat berbahagia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah itu berpesan, kulil haq walau kana muran. Apa yang artinya? Saya senang banget. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Tepoknya semua dong. Kalau nggak tepok artinya nggak setuju sama saya. Lori ini kayak ceramah rohani kok, biarin sadar. Nah ini lagi. Makanya kalau siapa yang beragama tolong eling. Hal yang sama juga disampaikan Siddhartha Gautama. Bahwa ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Matahari, karena dianya disuruh sama yang di atas. Dari terbenam dia naik, dia turun lagi atas perintah dia. Lalu apa lagi? Bulan, ketika matahari tidur, dialah yang disuruh datang menyinari seluruh jagat raya ini. Lalu dia tidur lagi. Terus apa dong? Hah? Yaitu kebenaran. Bayangkan Siddhartha Gautama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.